Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga kita bisa menunaikan aktivitas yang telah kita rencanakan. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait yang namanya webbing sling. Nah, bagi teman-teman yang berprofesi sebagai mekanik mungkin ya sudah tidak asing lagi dengan istilah webbing sling tersebut. Apa sih webbing sling? Nah, mari kita bahas pengertian dari webbing sling ya. Webbing itu artinya adalah anyaman atau tenunan. Jadi webbing adalah anyaman atau tenunan kain yang kuat dan dibuat berbentuk datar ataupun pipih, dan juga berbentuk tabung dengan ukuran lebar yang berbeda-beda tergantung pada kekuatan yang ingin diaplikasikan pada webbing tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman pengertian dari kata webbing atau istilah webbing. Sebuah anyaman ataupun tenunan kain yang kuat ya, kuat dan bentuknya nanti pipih. Jadi lebarnya itu macam-macam tergantung pada kekuatan yang ingin didapatkan dari sebuah anyaman tersebut. Kemudian webbing sling. Nah, kalau webbing sling itu adalah anyaman, sama ya, anyaman yang pada kedua ujungnya diberikan jahitan yang membentuk lingkaran sebagai alat pengait, atau dijahit membentuk melingkar ataupun lingkaran penuh supaya dapat dikaitkan pada sebuah benda yang nantinya akan ditarik ataupun diangkat menggunakan webbing sling tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman perbedaan antara webbing dan webbing sling, yaitu hanya pada ujung-ujungnya saja. Jika sebuah anyaman itu pada ujungnya itu telah dijahit membentuk lingkaran sebagai pengait, maka itu kategorinya adalah webbing sling. Nah, kemudian apa sih fungsi webbing sling? Nah, webbing sling itu berfungsi untuk mengangkat benda ataupun bahan yang ukurannya besar dan dengan bobot yang berat ya. Nah, jadi dia sebagai alat bantu angkat untuk kita menghubungkan alat angkat dengan benda ya. Jadi alat angkat misalkan kren ya, kren, kemudian kita mau mengangkat sebuah box, kita bisa menggunakan webbing sling ini untuk alat bantu angkat. Jadi webbing slingnya kita kaitkan pada kren dan pada box yang mau kita angkat tersebut. Nah, pada webbing sling itu nanti kita akan menemukan istilah-istilah ya. Salah satunya adalah WLL atau Working Load Limit. Itu terjemahannya adalah batas beban kerja. Dan juga SWL. Nah, ini sudah sering sekali ya kita dengar kalau SWL-nya atau Safe Working Load, yang artinya adalah beban kerja yang aman. Nah, karena WLL itu batas beban kerja, sedangkan SWL itu adalah beban kerja yang aman, otomatis nilai dari WLL pasti akan lebih besar ketimbang nilai SWL ya. Jadi misalkan batas beban kerja itu adalah 5 ton, itu batasan. Tentunya nilai dari beban kerja yang aman pasti di bawah dari 5 ton. Nah, demikian ya teman-teman, untuk bisa kita memahami maknanya. Kemudian ada juga istilah safety factor. Apa sih safety factor itu? Safety factor adalah nilai yang menunjukkan berapa kali lipat kapasitas atau SWL dari sebuah webbing sling akan putus. Nah, jadi safety factor ini umumnya digambarkan dengan perbandingan ya, misalkan 5:1, 6:1, dan seterusnya. Jadi misalkan sebuah webbing sling itu SWL-nya adalah 1 ton, maka apabila safety faktornya 5:1, webbing sling tersebut akan putus apabila kita menggunakannya untuk mengangkat beban yang beratnya lebih dari 5 ton ya, karena safety faktornya 5:1 dan SWL-nya adalah 1 ton. Jadi 5 kali lipat dari SWL-nya
maka dia akan putus. Begitu ya untuk pengertian safety factor. Nah, kemudian pada webbing sling juga kita akan menemukan warna-warna yang berbeda-beda ya. Mungkin teman-teman sendiri sudah biasa memakai webbing sling dengan beberapa warna yang berbeda. Jadi warna ini ternyata bukan warna sekedar warna ya teman-teman. Ternyata ini adalah warna yang sudah mempunyai standar internasional dan digunakan sebagai kode untuk kapasitasnya ya. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, webbing sling dengan warna ungu itu mempunyai kapasitas 1 ton. Nah, ternyata gitu ya. Kemudian untuk webbing sling yang kapasitasnya itu lebih besar, nah kita ambil contoh ini ya, yang 2 ton ya. Dia menggunakan warna yang berbeda, yaitu warna hijau. Tuh. Selain dari ukurannya, lebarnya itu lebih lebar, warnanya juga berbeda ya. Kemudian untuk kapasitas yang lebih besar lagi, 3 ton, dia menggunakan warna yang beda lagi ya, yaitu warna kuning. Nah, dengan adanya perbedaan warna ini ya teman-teman ya, ini mempermudah kita untuk mengetahui kapasitas si webbing sling tersebut tanpa harus melihat labelnya ya. Karena pada label biasanya kalau sudah lama mungkin akan hilang, sudah tidak terlihat lagi, sehingga dengan adanya warna ini kita bisa lebih mudah ya untuk mengetahui kapasitas webbing sling yang mau kita gunakan. Kemudian kapasitas yang lebih besar 4 ton ya, ini dia warnanya. Kemudian yang kapasitas selanjutnya yang 5 ton, dia menggunakan warna merah. Lanjut lagi untuk kapasitas yang lebih besar yang 6 ton ya, 6 ton ini kita lihat ini warnanya. Kemudian kapasitas 8 ton, 8 ton dia menggunakan warna biru ya. Sedangkan untuk kapasitas 10 ton ini dia gunakan warna oranye ya. Lalu untuk kapasitas 12 ton masih warna oranye yang digunakan. Kemudian yang 16 ton nanti biru muda, dan yang 20 serta 24 ton dia menggunakan warna oranye muda ya. Ternyata itu ya teman-teman ya, untuk pewarnaan pada webbing sling sendiri tidak bisa sembarangan, dan itu adalah sebagai kode untuk kapasitasnya. Kemudian ini adalah tabel angle faktor ya. Jadi ada faktor sudut. Kapasitas itu akan berubah apabila kita menggunakan webbing sling dengan cara yang berbeda-beda ya. Kita lihat pada tabel ini ya. Pada tabel ini ada beberapa pola penggunaan webbing sling. Kita lihat di sini ada webbing dengan lebar ya dalam in, misalkan yang 1 in, kemudian kita lihat di sini jenisnya dia terbuat dari nilon yang single ply. Apabila kita gunakan webbing sling yang lebarnya 1 in dengan bahan nilon single ply dengan posisi pengangkatan vertikal seperti pada gambar ya, jadi ujung-ujungnya langsung dihubungkan dengan pengait pada kren dan juga pada beban, maka dia mampu mengangkat beban sampai dengan 1200 ya. Namun webbing sling yang sama apabila kita gunakan dengan teknik ya pemakaian cuker seperti ini ya, atau kita lilit seperti ini, nah, maka dia turun kapasitasnya menjadi 900. Sebaliknya apabila kita gunakan dengan teknik model basket ya atau two-leg seperti ini, justru kapasitasnya akan meningkat ya, akan naik menjadi 2400. Sedangkan apabila kita menggunakan teknik sudut ya, pengangkatan seperti pada gambar ini, itu dia akan mempunyai kapasitas yang berbeda-beda tergantung dari besaran sudutnya. Seperti yang kita lihat pada gambar, dengan sudut 60 derajat
dia mempunyai kapasitas 2080. Sedangkan sudut yang lebih kecil yaitu 45 derajat dia turun menjadi 1700, dan sudut 30 derajat, sudut yang lebih kecil lagi, dia turun menjadi 1200, seperti itu ya. Kemudian untuk material atau bahan yang terbuat webbing sling yang terbuat dari nilon double ply dengan ukuran yang sama 1 in, maka kapasitasnya akan meningkat 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dengan penggunaan yang sama. Bisa kita lihat contoh ini ya. Nah itu teman-teman. Jadi teknik dalam penggunaannya itu juga berpengaruh terhadap kapasitasnya ya. Kemudian di sini kita direkomendasikan pada saat melakukan pada saat memakai atau menggunakan webbing sling itu selalu menggunakan webbing sling yang kapasitasnya lebih besar ketimbang beban yang akan diangkat ya, itu sudah pasti ya. Jadi misalkan beban yang mau kita angkat itu beratnya 800 kilo, berarti kita minimal menggunakan webbing sling yang kapasitasnya 1 ton. Kemudian lindungi dari benda yang tajam, sudut yang tajam, dan permukaan yang kasar. Jangan menyeret pada permukaan tajam dan juga kasar. Serta jangan pernah membuat simpul pada webbing sling. Hindari dari bahan kimia yang bersifat asam dan juga basa. Serta simpan webbing sling pada tempat yang bertemperatur antara minus 40 derajat Celcius sampai dengan 90 derajat Celcius. Dan yang paling penting ya, jangan pernah menarik webbing sling saat digunakan untuk mengangkat beban yang tersangkut ya. Dan kemudian untuk penyimpanan, disarankan untuk menyimpan webbing sling pada tempat yang kering, kemudian berventilasi cukup, jauh dari sinar matahari langsung, dan hindari dari sumber panas langsung, hindari dari benda yang tajam, hindarkan dari bahan kimia yang sifatnya asam serta basa, dan pastikan untuk menyimpan pada tempat yang temperaturnya antara minus 40 derajat Celcius dan sampai dengan 90 derajat Celcius. Nah kemudian, ini adalah gambar contoh-contoh kerusakan yang biasa atau umum terjadi pada sebuah webbing sling. Kita mulai gambar nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah contoh kerusakan yang diakibatkan karena jahitan yang telah usang ya. Karena faktor umur ya teman-teman. Faktor umur nanti ya akan terjadi seperti ini. Kemudian gambar yang kedua ini adalah contoh kerusakan yang diakibatkan sobek ya atau berlubang. Ini biasanya terjadi karena webbing sling ini kita gunakan pada komponen yang mempunyai sudut-sudut yang tajam ya. Jadi makanya hati-hati ya teman-teman, pastikan dia tidak diaplikasikan pada komponen-komponen yang mempunyai sudut-sudut yang tajam karena bisa merusak. Kemudian gambar nomor 3 kita lihat ada perbedaan warna ya. Perbedaan warna ini rusak akibat dia terkena komponen yang panas ya. Jadi pada bagian yang menempel pada komponen panas nanti akan mengalami kerusakan, terbakar seperti ini ya. Kemudian yang keempat, ini kerusakan akibat zat-zat kimia ya. Dan gambar nomor 5 ini kerusakan akibat gesekan. Gesekan pada benda-benda akan membuat dia abrasi ya, sehingga benang-benang ini akan seperti koyak seperti ini ya. Dan yang nomor 6 ini, ini akibat kesalahan dalam penggunaannya. Jadi dia rusak karena adanya ikatan atau simpul. Biasanya kalau sudah ada simpul itu susah dilepaskan kembali ya, sehingga kapasitasnya tidak bisa dipastikan lagi. Dan yang nomor 7 ini akibat terpapar sinar UV ya atau ultraviolet ya. Nah itu tadi ya teman-teman materi untuk webbing sling. Nah, terima kasih telah menonton, semoga saja ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.